Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai pada perkataan seorang ahli hikmah, seorang ahli ilmu, yang dikatakan di sini waqila, dan dikatakan li ba'dil hukama'i, untuk sebagian para ahli-ahli hikmah, ahli-ahli ilmu, dikatakan bahwasannya mal ghina, apa itu yang dimaksud dengan kekayaan? Qala, orang ahli hikmah tadi itu menjawab, qillatu tamannika, sedikit angan-anganmu, sedikit angan-anganmu, waridhoka, dan keriduanmu, bima yakfika, dengan apa-apa yang mencukupi atas dirimu. Jadi ridho dengan apa-apa yang telah mencukupi atas dirimu. Ini dikatakan di sini qillatu tamannika, sedikit, tidak banyak dari angan-anganmu. Maksudnya angan-angan di sini kalau urusan dunia, hadirin. Tapi kalau untuk urusan akhirat tidak ada masalah, bagus untuk berangan-angan urusan akhirat, atau bahasanya kita program, schedule, acara itu. Apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita perbuat dari bentuk ketaatan kepada Allah, boleh, itu bukan angan-angan. Yang dimaksud di sini angan-angan alladzi yata'allaq bidunya, apa-apa yang berhubungan dengan dunia. Besok ana ini mau kerja di toko dengan orderan sekian, sebulan lagi ana harus dapat keuntungan sekian, 1 tahun ana harus seperti ini rumah ana. Itu yang dikatakan bukan kaya itu. Paham ini ya? Kemudian waridhoka bima yakfika, keriduanmu dengan apa-apa yang mencukupi dirimu. Ridho dengan apa-apa yang mencukupi dirimu. Maknanya di sini, apa-apa yang kita miliki itu sudah cukup buat kita. Meskipun dohirnya kurang. Misalnya, ada orang itu normalnya makan 3 kali sehari. Subuh, pagi, makan siang, makan malam. Tapi kok dia cuma 1 tok, berarti cukup buat dia itu. Ridho bima yakfika, keridoanmu dengan apa-apa yang mencukupi dari kamu. Artinya apa? Yang Allah telah memberikan kepada kamu. I'ta'um minallah, pemberian dari Allah, itu sudah cukup buat kamu. Mungkin saja orang yang makan ini 1 hari sekali, kalau diberikan menunya 2 kali sehari bisa jadi penyakit nanti. Atau misalnya dia taat kepada Allah jadi malas, jadi ngantuk misalnya. Atau yang 3 kali ini kalau diberikan 1 bisa lemes dia. Nah, berarti apa? Pemberian dari Allah itu yakfi, mencukupi untuk kamu. Makanya dikatakan di sini secara mutlak ini, waridhoka bima yakfika, keridoanmu dengan apa-apa yang Allah memberikan kepada kamu berupa kecukupan. Apapun yang diberikan oleh Allah cukup berarti. Yang punya sepeda motor jangan berangan-angan punya mobil. Karena apa? Mungkin yang punya sepeda motor sekarang istiqomah, kalau punya mobil tidak karu-karuan nanti. Yang punya mobil ya sudah syukuri dengan jalan itu untuk kedekatan kepada Allah. Berarti apa? Memang seperti itu kedudukan dia di sisi Allah itu. Paham ya? Jangan sampai beralasan ya anak kalau ada kecukupan misalnya itu bisa lah makanan itu ditambah lagi sebelumnya cuci mulut ya. Karena ada biasa menggunakan air, menggunakan buah, cuci mulutnya, disucikan ya mulutnya. Nah, jangan seperti itu. Apa-apa yang diberikan oleh Allah ridho, wassalam. Ini memang tidak gampang. Ini memang tidak gampang, sesuatu yang berat ini. Tapi urusan dunia. Kalau urusan akhirat tidak ada masalah. Habib Adi bin Muhammad al-Habsyi itu pernah berkeinginan ketika kelihatan orang-orang yang tidak mampu, mengatakan apa? Andai saja aku diberikan oleh Allah kecukupan, aku akan berikan makan mereka. Mereka bukan anak, bukan ahli, bukan keluargaku, wala auladi, anak-anakku, ndak, mereka yang kurang itu. Aku akan berikan.
Dan beliau mengatakan, aku tidak memiliki satu yang bisa aku berikan untuk Rasulullah, kecuali apa? Aku menyediakan tempat, aku berikan kecukupan kepada mereka yang mau belajar ilmu agama, aku berikan kitab-kitabnya, aku berikan makan, aku ajari ilmunya Rasulullah, itu yang aku berikan. Dibentuk pondok. Pondok yang pertama di Sewun. Itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Paham ini? Nah, kalau untuk seperti itu tidak ada masalah. Pokoknya bukan untuk anak, untukku, untuk istriku, untuk ponaanku, untuk anakku, la li ghair, untuk yang lainnya, untuk tamu, tidak ada masalah. Itu paham ini ya? Wa fi dzalika qila, dan di dalam hal tersebut dikatakan apa? Al-aisyu sa'atun tamurru. Al-aisyu, kehidupan yang diberikan oleh Allah itu merupakan apa? Saat, jamak dari saatun, beberapa waktu-waktu. Mungkin ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60, ada yang 70, waktu-waktu. Ada yang baru lahir meninggal, tamurru, berjalan, tidak bisa kembali lagi. Ana coba dulu waktu muda ana ta'lim, hilang qadfat, tamur, hilang. Sa'atun tamur, itu waktu-waktu yang telah berlalu sudah, jangan dipikirkan, tidak perlu. Syuf, ana dulu di pasar ini yang nguasai ini ana semua, dulu tamur, sudah hilang, tidak perlu. Itu baru kejadian Habib Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat tanahnya beliau itu ada yang ngaku, Pak, ini magomnya tidak bisa ditiru ini, Pak ya. Tanahnya beliau itu ada yang ngaku, diakui sama orang gitu ya, sehingga putra beliau Habib Salim datang kepada orang tadi itu, bahasanya digenakno, diberikan penjelasan gitu loh. Syuf, ini tanah ini atas nama abana, ini tanah ini. Oh enggak, punya anak katanya. Loh enggak, ini surat-suratnya, ditunjukkan warokoh. Dari mana? Dari pemerintahan ya, bahasanya kita orang ada surat-surat agrarianya. Ini enggak bisa, punya anak, ngotot. Diam, pulang. Habib Salim ini pulang ketemu Habib Umar. Ada apa katanya? Ini apa? Tanahnya kita orang ini diaku oleh Fulan bin Fulan katanya. Diaku Fulan bin Fulan, iya. Terus anak tunjukkan ini semua surat-suratnya, ini tetap ngotot. Kata Habib Umar apa? Biarkan sudah. Kita Ahlu Bait, keturunan Rasulullah ini tidak mau urusan-urusan rebutan tanah, tidak perlu. Biarkan. Andai saja rumah ini yang kita tinggal ini sekarang, ya, kita yang rumah tinggal ini diakui orang, anak berikan. Kita masih banyak tempat, kalau tidak ada tinggal di masjid masih ada. Lihat, paham ini? Tapi magom tidak bisa ditiru. Jadi ibaratnya sama dunia, ojo ngoyo, Pak, ojo ngoyo. Ada orang berhutang sama kita misalnya, ditagih, ente punya utang, anda punya utang. Loh, ini suratnya sudah ditunjukkan secara syariat, nggak bisa gini-gini. Secara hukum syariat bisa diajukan ke hakim, bisa. Bahasanya kita orang didakwakan. Tapi ono opo? Al-aisyu sa'atun tamurru. Kehidupan ini waktu-waktu yang berjalan. Kalau dia tukaran, dapat yang ente harapkan, tinggal 20 tahun lagi ente tinggal di dunia. Kalau ente umur 40. Kalau gitu Rasulullah tinggal 23 tahun tok. Itu kalau dapat, kalau enggak tukaran tok oleh ngoyoi. Ini. Al-aisyu sa'atun tamurru. Wa khutubun ay halun wa sya'nun. Keadaan, kedudukan, ayyamun, waktu-waktu apa? Takirru ay hamala alaih, yang akan membawa. Wahajama itu yang akan datang secara tiba-tiba. Jadi kehidupan ini waktu-waktu yang berlalu ya, dan akan membawa kamu satu keadaan-keadaan di hari-hari yang akan datang secara tiba-tiba kepadamu. Apa itu? Kematian. Diam gini, kalau datang Israel, ya sudah, wassalam, akan berubah semuanya ente. Alamnya alam barzakh, kehidupannya bukan kehidupan dunia. Pakaian ente copot, tidak ada gunanya semuanya yang ente punyai.
Ini wa khutubun ayyamun tukirru, dan keadaan-keadaan, waktu-waktu yang akan datang membawa kamu secara tiba-tiba, langsung datang Israel, langsung cabut, wassalam. Itu kalau Nabi sih lain. Kalau Nabi masih diberikan tawaran khusus, itu Rasulullah dan para orang-orang yang soleh, para ulama, para pewaris-pewaris Nabi, diberikan sinyal-sinyal seperti itu. Ada sinyal-sinyal seperti itu. Di antara mereka ada yang sudah mempersiapkan kafannya, di antara mereka ada yang mandi dulu, maaf sudah mengeluarkan kotoran semuanya, mandi, sholat, kemudian berada di tempat tidur, berangkat, meninggal. Sehingga ketika diurusi jenazahnya tidak perlu di perutnya tidak perlu dipijit untuk mengeluarkan kotoran. Kenapa? Sudah mengeluarkan kotoran sendiri. Ada seperti itu. Cuma secara umum tidak ada. Secara umum ya datang, jerek, datang, salam. Itu. Semoga meninggalnya dalam keadaan kebaikan. Maka dikatakan apa? Igna bi aisyika. Igna fil amr. Igna gona'ah. Cukupo. Jangan merasa kurang. Igna. Buat perasaan cukup dirimu. Bi aisyika, dengan hidupmu. Dengan hidupmu aifid dunya. Aibid dunyaka, dengan duniamu. Kalau agama jangan. Agama itu sifatnya kalau mau jadi orang alim, salah satu sifatnya harus tomak. Tomak apa? Tomak bil ilm. Tomak dengan ilmu. Sehingga mertua beliau Habib Umar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu kemana-mana selalu bawa kitab. Kemana-mana bawa kitab. Karena apa? Tidak mau ketinggalan waktu untuk tidak mendapatkan ilmu. Kakek beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Habib Salim ini kelahiran Bondowoso. Umur 5 tahun dibawa ke Hadramut, belajar di Hadramut, jadi seorang guru besar di Hadramut sampai meninggal di Hadramut. Itu dalam kehidupannya setiap harinya tidak pernah meninggalkan yang namanya pulpen dan kertas. Untuk apa? Untuk nyatet ilmu. Sudah alim loh. Sudah menjadi guru besar zaman itu. Tapi kalau untuk dunia sudah, jangan ngoyo. Wes, tidak perlu ngoyo-ngoyo. Lah nambah toko, wala nambah cabang, wala nambah ini. Oh, kok suruh temen. Ikna bi aisyika tardahu. Keriduanmu atasnya. Ridho enak, wis wassalam. Alhamdulillah. Anak masih dikasih makan, alhamdulillah. Sehingga dikatakan waktu zaman-zaman kesulitan di Hadramut, setelah zamannya komunis, itu dikatakan ini ya apa, kehidupan kok repot, ekonomi kita ini menurun, ini itu. Habib Ali Masyhur pernah mengatakan apa? Demi Allah, ana pernah nututi satu zaman, ketika itu di zaman itu cuma makan handol. Handol itu kuaci, karena tidak ada makanan. Demi Allah, ana pernah nututi seperti itu. Kalau sekarang sudah ada beras, cuma tidak ada lauk pauknya, kamu mau ngomong seperti itu, keliru kamu. Kami orang-orang Hadramut tidak mementingkan yang namanya dunia. Kami pernah kehidupan makan handol, makan kuaci, tidak ada beras. Jangankan lauk pauk, beras tidak ada. Kita makan handol, cukup buat kami. Itu. Tapi dalam bidang ilmunya, di Masjid Jami' sampai sekarang, Masjid Jami' yang ada di Tarim itu, sof yang pertama 40 mufti di sana. Jadi kalau pas datang ke Hadramut, amin. Jangan dipikir kayak gini. Teko isu-isu gelar di ngarep. Ya ndak apa-apa sih, cuma di kuno sof pertama itu deretannya para mufti. Iki Safina dulu matam. Dulu di depan. La haula wala quwata illa billah. Lihat. Jadi kalau untuk urusan dunia tidak ada masalah. Itu katakan ketinggalan, apanya yang ketinggalan? Tidak ada ketinggalan. Untuk kemunduran ekonomi, mana yang mundur, maju semuanya kok. Kita bisa tumbuh, anak kita yang bayi bisa tumbuh dewasa. Tapi kalau untuk urusan agama, oh enggak. Dalam perkataan yang lain, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, kami tidak akan ridho satu ilmu dari kakekku jatuh ke tangan orang lain. Tapi kami tidak akan mengusik
Satu harta di tangannya orang lain, biarkan. Kalau urusan harta, PN tidak butuh. Tapi kalau untuk urusan ilmunya kakekku Rasulullah, ilmu syariat, aku tidak ridho sedikit jatuh kepada mereka. Aku tidak mau terkalahkan dengan mereka. Kenapa? Darahku darah Rasulullah. Imam Ali Zainal Abidin, ngerti? Cek wale. Kadang-kadang sing gila dunia, fala haula wala quwata illa billah. Watruk hawaka, tinggalkan hawa nafsumu. Hawa nafsu, Pak, hawa nafsu. Apa sih bedanya makanan yang enak ya dengan sofra yang panjang? Bukan sofra itu, sofra sama makanan yang macam-macam, dengan yang namanya ubi, yang namanya apa Nabi katakan, nikmatul idami al-khol. Paling nikmatnya lauk pauk itu ya apa? Cuka. Apa sih bedanya? Di sini tenggorokan. Watruk hawaka, tinggalkan hawa nafsumu. Justru kalau orang makan macam-macam seperti itu, yang nikmat terus, gampang kena kolesterol, Pak. Kena diabetes, kena kolesterol, asam urat. Ya, urat itu ada di asamnya sekarang. Bayang, asam itu ada di urat, bukan di pohon aja. Di urat, namanya apa? Asam urat. Andai saja tidak makan asam, tidak ada asam uratnya. Karena apa sih? Makan macam-macam. Paham? Watruk hawaka, tinggalkan hawa nafsumu. Ta'ishu hurron. Kamu akan hidup apa? Hur. Merdeka. Alhamdulillah. Loh, ente tidak punya mobil? Oh, tidak ada. Ente punya apa? Punya kaki. Itu. Ente tidak punya toko? Tidak punya. Punya apa? Punya usaha untuk mencari rezekinya Allah. Nah, bingung. Tapi, oh enggak, anak belum baca Quran. Ya Allah, belum baca Quran. Nah, ngambil wudhu, baca Quran. Itu. Kalau urusan dunia, getu. Tapi urusan akhirat, ente belum baca Quran hari ini. Ya sudah, gampang, nanti aja. La haula wala quwata illa billah. Kata Yahya Umar, dan katakan apa? Jangan sampai berlalu waktumu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kadang-kadang 1 bulan, matamu tidak membaca Al-Quran. Hati-hati. Jangan sampai engkau tergoda dengan dunia, katanya beliau. Fali rabbi hadfun saqahu. Maka untuk pemilik hadfun ay al-malaku, yaitu malaikat, saqahu, yang akan giring. Ada malaikat yang giringin nanti. Kalau orang mau mati itu kan ada jalannya saja, ada jalannya. Ya semoga panjang umur. Amin. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Allah, ini mati di jalan ini misalnya, digiring sama malaikat. Fali rabbi, dan untuk pemilik, bisa diartikan Allah Tuhan, atau bisa diartikan pemilik. Dan untuk pemilik apa? Pemilik jiwamu. Siapa? Allah. Hadfun ay al-malakun, malaikat. Yang akan apa? Saqahu, akan giring dia. Ayo jalan ke sini deh. Terus jalan ke sini. Kena sudah di situ. Paham? Dahabun wa yakutun wa durrun. Ya situ. Emas, yakut, permata, bingung boleh ikut tok. Tapi ingat, ada malaikat yang giringin nanti. Kalau orang sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta duduk gini, Allah akan memberikan rezekinya melalui apa? Mungkin melalui manusia. Allah menggerakkan hatinya manusia, datang. Diberikan ini, diberikan itu, tidak mengharapkan loh ya. Tidak mengharapkan. Sehingga ada 2 orang ahli ilmu pernah tukaran, Pak. 2 orang ahli ilmu pernah tukaran. Gara-gara apa? Yang satu mengatakan apa? Rezeki itu didapatkan dengan usaha. Yang satu ngomong, oh udah ada. Rezeki itu didapatkan meskipun dia tidak usaha, dapat eker-ekeran, Pak. Sampai eker-ekeran, ya sudah kalau gitu, sudah. Keluar. Kemudian yang keluar itu yang mengatakan bahwasanya rezeki itu harus ada usaha. Tengah jalan gini, tek 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 tek. Di jalan itu ada satu pohon yang jatuh ke kepalanya. Tek.
Dilihat buah delima, tidak ada yang punya ini buah delima, berarti halal untuk dimakan. Nah, anak bilang apa kan? Gara-gara anak keluar dari rumahnya fulan ini, anak berjalan dulu, baru anak kejatuhan yang namanya delima. Dibuka delimanya, dimakan. Separuh dimakan sudah cukup, yang separuh dibuang, dilemparkan, jatuh ke rumahnya orang tadi itu. Blek katanya. Nah, anak bilang apa? Anak diem di rumah, dateng kan delimanya kan? Berarti dua-duanya benar. Makanya dikatakan orang itu kalau seperti tingkatan kita, Pak, harus ada usaha dulu. Tapi kalau seperti Rasulullah atau Khulafaur Rasyidun atau orang-orang yang disibukkan dengan urusan-urusan umat, tidak ada. Itu sudah makomnya makom tajarrud, apa, mengosongkan. Duduk kula jenengan iki lek sampean mengosongkan, kosong temenan. Aku mulai menit ndak kerja sate ngosong, ya poso terus. Alhamdulillah, itu sistem diet yang terbagus. Paham ini ya? Jadi dua-duanya sama. Wa kana Muhammad bin Wasi' berkata, dan ada Muhammad bin Wasi' ya bulul khubzal yabisa. Allah. Muhammad bin Wasi' ini seorang alim, Pak. Orang alim. Beliau itu ya bulul khubzal yabisa, ya bulu bala ya bulu, memberikan air, menyirami al khubzal yabis. Khubzal yabis, roti yang kering, bilma, dengan air, ya bulu, makan. Beliau makannya. Jadi kalau makan itu roti yang kering dimasukkan ke dalam air, dimakan. Wa yaqulu, dan beliau berkata apa katanya? Man qana'a bihadza, barang siapa yang merasa cukup dengan ini, dengan roti yang kering dimasukkan air, lam yahtaj ila ahad, tidak akan butuh kepada orang lain sudah. Ya apanya mau butuh? Anak makannya sudah cukup, gunakan roti kering, anak masukkan air, wassalam, butuh apa ini? Makanya Sayyidina Ali ketika hari raya didatangi, semua datang. Sayyidina Ali pakaiannya biasa, kemudian beliau ketika itu makan tharid. Tharid itu roti yang dicampur dengan minyak. Roti dicampur dengan minyak. Jadi roti dicelup minyak dimakan. Dikatakan, loh Sayyidina Ali, ini bukan hari raya ta? Ya apa ini? Loh, menurut ente hari raya itu ya apa? Ya hari raya, pakaian bagus, kemudian makanan, ini itu. Dikatakan, bukan. Hari raya itu al-yawm alladzi la ya'sillah. Hari yang engkau tidak maksiat sama Allah, itu hari raya. Al-Eid indi, hari raya menurut diriku, al-yawm alladzi la ya'sillah, hari yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yawm Eid, wal ghadan Eid, wal ams Eid. Hari ini hari raya, besok hari raya, kemarin hari raya. Maknanya apa? Tidak ada pelanggaran syariat. Ya hari raya. Itu Pak, tidak perlu ngoyo. Semprit, putri salju, lidah kucing. Cepat ini namanya nakutkan sudah Pak. Lidah kucing. Sopo makan ilate kucing sopo? Putri salju. Lo makan menungso putri. Dimakan. Jajan semprit, jenenge tok ndak enak bisa semprit. Ya. Nggak perlu macem-macem. Dan kadang-kadang dibuka, ya macem-macem lah, dibuka seret, dibuka kembrengan ini, buka glek sak macem ya Pak bentuknya. Kadang-kadang sing paramaneng apa? Kotake kongguan dibuka rengginang. Ini penipuan ini Pak. Nggak boleh nih. Ngoyo, uripe ngoyo, ada apa? Iya. Wa qala Sufyan, berkata Sufyan Ats-Tsauri, khairu dunyakum, sebaik-baik dunia untuk kamu sekalian ini, malam tabtalu bihi, ai
malam apa-apa yang tidak tabtalu ay ikhtabaru bihi, yang mereka tidak kena ujian dengannya, yang tidak kena ujian itu sebaik-baik dunia, Pak. Jadi maknanya apa? Bukan berarti itu orang harus miskin, enggak, Pak. Boleh jadi orang kaya asalkan tidak kena ujiannya, cobaannya dunia. Berupa apa? Lupa sama akhirat. Itu ujiannya dunia itu. Makanya dikatakan bukan jadi orang miskin saja yang dikatakan orang itu diuji oleh Allah. Jadi orang kaya itu ujian juga. Ujian. Ujian apa? Ya ujian. Syugulannya mulai naik berbarengan dengan jadwal pengajian. Mana yang didahulukan? Ujian. Nah ya Allah. Ponakannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, keponakannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu dikatakan paling seneng baca kitab, paling seneng, paling cinta baca kitab. Ketika malam pengantin sudah selesai semuanya, mau masuk kamar, itu digoda sama kakeknya, diberikan sama keluarganya perempuan, itu letakkan kitab di atas lemarinya, dari ponakanku itu, sudah diletakkan di situ. Ketika akan masuk dipanggil ponakannya, Ta'al. Nah, bahasanya kita kan Lailatul Zafaf, malam pertama, dikatakan, Ta'al, ente mau masuk kamar? Iya, wahai pamanku, iya. Dengarkan ya, di atas lemarimu itu ada kitab bagus kitabnya. Oh gitu ya, iya. Masuk. Itu diceritakan satu malam perempuannya, istrinya yang baru tidak disentuh sama sekali. Karena apa? Ngambil kitab, baca. Sampai pagi harinya keluar ponakannya itu, si perempuan nangis sama bapaknya. Nangis, Pak. Ngatakan apa? Ya apa? Aku itu elek ta ya apa? Menteri apa? Ketawa semuanya. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dipanggil ponakannya, "Tahu sini. Lah kok kenapa sama itu? Kok didiem loh toh?" Iya, Khol, tadi lupa ana baca kitab itu loh. Allah, kayak kita orang ini ya. Allah. Kita orang ono gempa udah metu. Khairu dunyakum, sebaik-baik dunia kamu sekalian, ma tabtalu bihi. Sebaik-baik dunia kamu sekalian, ma tabtalu bihi. Apa-apa yang tidak akan terujikan dengannya. Wa khairu ma ibtalaitum bihi ma kharaja min aidikum. Dan sebaik-baik ma ibtalaitum, apa-apa yang diujikan kepada dirimu bihi dengannya apa-apa dunia itu, ma kharaja min aidikum, apa-apa yang keluar dari tanganmu. Maknanya apa? Kalau kamu berani mengeluarkan, berani dari sakumu dikeluarkan, berani, itu ujian terbesar. Kalau kamu berhasil, bagus. Oh, tidak gampang, Pak. Orang mau untuk memberikan ta'al, tidak ada. Ini fulus, tidak ada. Itu sesuatu yang berat, itu sesuatu yang sulit. Sehingga dikatakan pada waktu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membarengi Rasulullah untuk hijrah, itu beliau diriwayatkan riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Mustadrak, itu membawa 5.000 atau 6.000 dinar, dibawa semuanya, sudah dibawa semuanya. Lah abahnya beliau, Abi Kuhafah, itu dalam keadaan buta, Pak. Dengar bahwasanya anaknya itu Abu Bakar As-Siddiq itu membawa uang 5.000 6.000 dinar dibarengkan untuk barengi hijrahnya Rasulullah. Dengar, dipanggil putrinya, cucunya berarti ya, Asma, Sayyidatuna Asma, dipanggil, Ta'al, ini bapakmu ndak bener, kok ditinggalkan ini, kok kamu ini disia-siakan gitu. Oh enggak katanya, enggak. Kita tidak ini, wahai kakek, tidak disia-siakan gitu, enggak. Kemudian diambil batu, dikasih kain, dimasukkan di tempat yang biasa Sayyidina Abu Bakar meletakkan uang di sana. Ini kakek kalau tidak percaya, dipegang tangannya, kan buta, Pak, dipegangkan di tangan itu dari batu yang ditutupi dengan kain tadi itu. Nah, ada kan? Oh iya ada.
Kata Sayyidina Asma, demi Allah kita tidak ditinggalkan sepeser pun oleh ayahku untuk membarengi hijrahnya Rasulullah. Rasulullahnya sendiri tidak mau untuk diberikan seperti itu, tidak mau Pak. Ketika Sayyidina Abu Bakar sudah mempersiapkan kendaraan untuk hijrah, itu 4 bulan dipersiapkan kendaraan untuk hijrah itu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu menyewa orang khusus untuk ngurusi 2 binatang tadi itu. Kenapa? Akan ditunggangi Rasulullah, diberikan makanan yang terbagus supaya apa? Supaya kuat. Setelah turun perintah hijrah, Rasulullah datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Rasulullah, ini waktu yang anak tunggu ya Rasulullah. Aku sudah persiapkan 1 kendaraan untuk dirimu ya Rasulullah. Kalau memang kendaraan tidak bagus, aku sediakan yang satunya ya Rasulullah. Aku sediakan 2. Yang satu untuk serpan. Katanya Rasulullah, oh enggak Abu Bakar, aku enggak mau. Aku juga mau bayar. Loh jangan ya Rasulullah. Oh enggak. Karena apa? Aku juga ingin mendapatkan pahala dari Allah karena perbuatan baik berupa sedekah. Allahumma shalli alaihi. Lihat ya, paham ini? Dalam satu hadis makanya dikatakan, Rasulullah mengatakan apa? Kamu ini sekarang ini, Rasulullah ngomong depannya para sahabat, kathirul fuqaha, banyak orang-orang ngerti ilmu agama, banyak. Wa qalilul khutbah, sedikit orang-orang ahli khutbah, sedikit. Yang hebat khutbahnya sedikit. Kemudian apa? Kathirul mu'tuh, banyak orang yang akan memberi. Wa qalilun sa'iluh, sedikit orang yang minta-minta. Wa sayati zaman, Rasulullah menggunakan sin, waktu dekat. Wa sayati zamanun, kaumun, akan datang satu zaman, satu kaum yang mana, bagaimana mereka? Qalilul fuqaha, sedikit orang-orang yang ngerti ilmu agama. Katsiru khutbah, ahli pidato, orator banyak akan datang. Kemudian apa? Katsirun sa'iluh, banyak orang yang minta. Golilun mu'tuh, orang yang memberikan sedikit. Yang minta banyak tumpuan. Bahkan sekarang bukan cuma pengemis, kadang-kadang yang menggunakan sorban juga minta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Paham ya? Kalau zaman Rasulullah tidak ada itu. Jangan para sahabat, orang-orang yang terdahulu yang soleh dari kita. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu berjalan di jalannya aslafun as-salihun. Amin ya rabbal alamin.